Gue Ferry Dermawan dari Plain Song Live dan Joyland Festival. Tiap festival pasti punya karakter dan DNA-nya masing-masing. Nggak mungkin sama. Ya harus ada sentuhan si programmernya. Gue tuh memulai ini semua nggak ada sekolahnya waktu itu. 2008 pas baru mulai untuk 2009 tuh. Beruntungnya waktu itu emang kenal aja gitu sama mentor kita gitu, beberapa mentor yang memang orang-orang yang aktif di teater koma waktu itu. Kita mau bikin pertunjukan musik tapi nanya sama orang-orang di pertunjukan teater gitu. Tapi kan secara teknis kurang lebih sama dan gitu. Jadi nanya soal stage, sound system, dan lain-lainnya itu dari mentor-mentor kita yang dulu ngebangun teater koma. Kalau dulu mayoritas gue menemukan musik baru dari toko CD. Kayak gue menemukan Air tuh dulu di toko CD ngelihat albumnya bagus, covernya. Di toko kaset, bukan CD. Waktu itu kelas 3 SMP kali ya. 90-an akhir gitu, jadi ngelihat covernya lucu amat gitu, gambar Moon Safari debut albumnya dia gitu. 20 tahun yang lalu ketemu albumnya, kayak tahun ini kita dapat Air karena dia lagi promo Moon Safari juga. Nah, itu rasa-rasa yang sulit dijelaskan tuh. Di tiap area kreatif itu emang kita butuh keluar gitu ya untuk dapat lingkungan yang baru atau asing. Menurut gue yang paling efektif itu sih, dengan gue keluar kota dulu gitu sama keluarga, itu juga udah ngebantu nge-refresh gitu. Syukur-syukur bisa datang ke acara musik yang dimanapun itu, datang ke festival, nyerap energi, begitu balik ke hotel, terus selalu banyak pertanyaan di kepala gitu. Apa yang menarik dari yang kemarin gue hadiri ya gitu? Apa yang bisa gue terapkan di Joyland gitu dengan market yang berbeda dari negara ini gitu? Selalu dapat hal baru aja gitu. Entah itu skalanya besar atau skalanya kecil gitu. Tapi yang udah-udah sih gue lebih seneng yang skalanya kecil gitu, karena biasanya jauh lebih progresif gitu, kayak gagasannya berani-berani semua nih gitu. Sebagai programmer festival, sebenarnya kita punya tanggung jawab juga sebagai tastemaker gitu. Kalau di Joyland tuh lumayan yakin dan percaya kalau kita tuh lebih tertarik sama musisi atau band yang punya konsep live-nya yang bagus. Gue sama Lintang, istri gue, emang dari awal kan, dia emang partner think tank yang oke. Begitu juga dia ke gue gitu. Gue tuh sebelum ngeluarin ide ke tim, pasti selalu nanya ke dia dulu. Dia tuh suka banyak perspektif lain gitu, kayak coba deh pertimbangin hal yang ini di luar itu yang bisa pengaruh kalau kita milih jalan itu gitu. Terus ya biasanya gue jadi mikir lagi ya, jadi ragu lagi gitu. Atau emang kalau gue yakin ya gue yakin gitu. Dalam menentukan headliner, menurut gue porsi ambisi dan egonya nggak apa-apa tinggi gitu, karena ini yang akan jadi karakter festival kita kan gitu. Semua festival yang ada di dunia juga seperti itu kok gitu. Gue belakangan juga aktif untuk berjejaring dengan teman-teman promotor Asia gitu. Itu masing-masing karakter festivalnya ya emang si program direkturnya, karena dia sukanya yang begini nih gitu. Walaupun market di kota atau negaranya yang kita tangkep kayaknya mayoritasnya begini ya,
suka musiknya gitu. Tapi karena ini programmernya dia tahu celah-celah di mana bisa ketemu market festivalnya gitu. Apakah festival musik itu cerminan dari program directornya gitu? Itu ya kayaknya yang benar seperti itu mungkin. Karena tiap festival pasti punya karakter dan DNA-nya masing-masing. Nggak mungkin sama gitu. Ya harus ada sentuhan si programmernya dan sangat nggak apa-apa. Sebenarnya sepanjang bikin karya di sini 2009 pertama kali ya. Kayaknya gue juga baru merasa ini hal yang mau gue lakuin di sisa hidup gue tuh baru beberapa tahun terakhir sih. Karena mungkin waktu memulai itu emang karena tanpa ekspektasi dan nyari fun aja. Sampai belakangan tuh udah makin intens, festivalnya juga semakin besar, tanggung jawabnya juga makin besar, tapi makin menyenangkan juga. Kayaknya kumpulan gitu ya, kumpulan antara momen ini ketemu momen ini gitu. Kayak di persiapan bisa nge-book artis favorit, terus habis itu nonton di panggung sendiri gitu, itu juga rasanya ya, sulit dijelaskan lagi gitu. Kayak kumpulan-kumpulan itu sih yang bikin hidup lebih fun. Kayaknya emang cuman ini yang menurut gue tuh gue cukup yakin dan rasanya pingin ngelakuin ini terus.